Selamat dan salam kebaikan untuk para penonton semuanya yang ada di depan layar HP atau laptopnya masing-masing ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu nih tentang filsafat modern atau filsafat kontemporer, filsafat Islam ya lebih tepatnya. Jadi filsafat Islam teman-teman pada awalnya ini terbagi kepada 3 periode. Periode pertama, periode kedua, dan juga periode ketiga. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang filsafat Islam yang ada di periode ketiga. Seperti yang kita tahu, filsafat Islam pada periode yang pertama ditokohi oleh beberapa tokoh besar, yakni Al-Ghazali, ada Al-Farabi, dan juga Al-Kindi. Kemudian yang filsafat periode Islam periode kedua tentunya ditokohi oleh beberapa tokoh besar juga seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Tufail, ada Ibnu Bajjah. Nah, jadi filsafat periode pertama dan periode kedua ini lebih membahas kepada pengertian filsafat Islam. Bagaimana sih filsafat dari pemikiran Barat dan Eropa itu bisa masuk terhadap keilmuan Islam? Itu yang paling banyak dibahas pada filsafat pertama dan juga filsafat Islam pada periode yang kedua. Nah, sedangkan filsafat Islam kontemporer atau filsafat modern periode ketiga ini kami lebih membahas atau lebih fokus terhadap bahwasanya filsafat Islam sekarang melebarkan sayap di ranah keilmuan lain, seperti contohnya sains, bahasa, rekonstruksi teologi, dan juga akan membahas seputar filsafat Islam yang berorientasi terhadap seni-seni. Nah, jadi dalam periode kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa tokoh yang memberikan kontribusi pengetahuannya tentang filsafat Islam saat melebarkan sayapnya kepada ranah keilmuan yang lain. Baik, yang pertama teman-teman, kita masuk kepada tokoh yang pertama pada filsafat Islam periode yang ketiga. Yang pertama ada Said Hussein Nasr, dilahirkan di Teheran, Iran pada tanggal 7 April 1933. Beliau lahir dengan latar belakang keluarga yang memang terpelajar begitu. Beliau mempunyai sepak terjang akademik yang sangat begitu tinggi dan sangat begitu luas ya teman-teman. Beliau pernah mengenyam pendidikan ilmu matematika dan juga ilmu fisika di Universitas Harvard pada tahun 1958. Kemudian bukan cuma itu, akhirnya beliau pulang ke Teheran, Iran dan mengabdi di universitas di sana sebagai seorang dekan di Fakultas Sastra dari rentan tahun 1968 sampai pada tahun 1972 Masehi. Nah, kita akan masuk nih ke dalam pemikiran Said Hussein Nasr yang mana beliau berfilsafat dalam keilmuan Islam dan mencoba untuk mengorientasikan ilmu pengetahuan beliau kepada seni. Jadi pemikiran Said Hussein Nasr memang identik dengan seni Islam. Menurut Said Hussein Nasr sendiri, seni Islam merupakan sebuah media yang bisa membangkitkan akan sebuah nilai-nilai spiritualitas. Nah, dalam beliau berfilsafat tentang seni Islam ini dan mengembangkan pemikiran beliau mengemukakan dengan menjadikan filsafat kosmologi sebagai senjata atau landasan awal. Filsafat kosmologi itu membahas daripada awal-awal terjadinya dunia, teman-teman. Jadi menurut beliau, filsafat kosmologi Islam itu adalah bahwasanya dunia seluruh yang ada di panca indera kita yang sekarang kita lihat, sekarang kita dengar, dan semua yang berorientasi dengan panca indera kita semuanya berasal dari satu kesatuan, yaitu Nur Muhammad. Nah, begitulah Said Hussein Nasr menjelaskan tentang filsafat kosmologi Islam. Lalu beliau mengatakan bahwasanya Nur Muhammad ini adalah satu kesatuan yang ada di dimensi spiritual atau di dunia spiritual. Sedangkan kita ada di dunia realita. Jadi dari Nur Muhammad itu melahirkan akan dunia realita. Nah, artinya kata Said Hussein Nasr bahwasanya dunia realita kita ini terhubung dengan dunia spiritualitas begitu. Lalu beliau menggunakan filsafat kosmologi Islam itu untuk bisa membangkitkan nilai-nilai seni Islam. Jadi kata beliau, seni Islam itu ada terbagi kepada 3 yang teman-teman. Yang pertama adalah seni suci, yang kedua adalah seni tradisional, dan yang ketiga adalah seni religius. Jadi kita masuk nih terhadap pembagian seni Islam menurut pemikiran Said Hussein Nasr yang mana beliau sandarkan kepada filsafat kosmologi Islam. Kita masuk kepada pemikiran beliau tentang seni Islam yang pertama, yakni seni suci. Oke teman-teman, definisinya seni suci yakni adalah sebuah seni yang mana di dalam objeknya tersebut langsung berhubungan dengan praktik keagamaan dan prinsip spiritual.
Jadi dia sebagai sebuah objek itu langsung menjadi media perantara atau pelaku dalam ritual keagamaan, dan juga dia memiliki nilai-nilai prinsip spiritualitas yang akhirnya dengan objek ini teman-teman bisa menghubungkan kita yang ada di dalam dunia realita kepada dunia spiritualitas. Nah, begitu contoh yang teori yang dikonsepkan oleh pemikiran Syed Hussein Nasr. Lebih mudahnya atau lebih simpelnya, kita langsung masuk kepada contoh nih. Contoh yang pertama, seperti masjid. Masjid merupakan objek seni suci yang dikatakan oleh Syed Hussein Nasr, karena masjid pada dasarnya dia pertama memiliki sebuah objektivitas bahwasanya masjid ini menjadi pelaku atau media perantara langsung dalam melakukan praktik ritual keagamaan. Ya tentunya para manusia kan melakukan praktek keagamaan dengan ibadah di sana, dengan sholat di sana. Nah, kemudian yang kedua, masjid ini juga memiliki prinsip spiritualitas yang bisa menghubungkan manusia yang ada di dalam dunia realita kepada dunia spiritualitas, yang mana di sana di dalamnya manusia beribadah dan berhubungan langsung dengan Tuhannya. Nah, contoh seni suci seperti itu teman-teman. Contoh yang pertama ya. Untuk contoh yang kedua bisa kita katakan Al-Quran. Al-Quran dalam aspek historitas, apabila kita melihat kepada Al-Quran sebagai Islam historitas ya teman-teman, tentunya Al-Quran sekarang diterjemahkan kepada berbagai bahasa. Kemudian Al-Quran juga dicetak dalam beberapa mushaf ya teman-teman. Nah, Al-Quran ini dalam segi ritual keagamaan langsung membuat manusia terjun kepada praktek ritual keagamaan, kepada nilai-nilai ibadah, kepada praktek ibadah juga. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga mempunyai akan prinsip spiritualitas yang bisa menghubungkan manusia kepada dunia spiritual. Seperti itu teman-teman. Jadi telah kita ketahui tentang seni suci ya, gambarannya seperti apa. Kita masuk kepada pemikiran Syed Hussein Nasr yang kedua terhadap seni Islam juga, yakni seni tradisional. Jadi selain daripada seni suci yang pertama, ada yang kedua seni tradisional. Bedanya dengan seni suci adalah seni tradisional dengan definisi, yaitu seni yang menggambarkan akan prinsip-prinsip agama, tetapi dengan cara yang tidak langsung. Nah, jadi dia memang sebagai sebuah objek seni, dia memiliki objektivitas media untuk melakukan manusia dengannya bisa melakukan sebuah praktik ritual keagamaan begitu, tapi dia tidak memiliki akan prinsip-prinsip agama secara langsung. Nah, ada gambarannya di pikiran teman-teman bagaimana seni tradisional ini justru berbeda dengan seni suci. Contohnya seperti ini untuk seni tradisional. Di Jepang teman-teman ada sebuah agama namanya agama Shinto. Jadi di agama Shinto itu mereka menggunakan pedang sebagai ritual praktek keagamaan mereka. Artinya mereka menggunakan pedang untuk menyembah Tuhan mereka. Nah, jadi di dalam penyembahan mereka justru menggunakan pedang dalam ritual keagamaan, dan artinya pedang ini memiliki nilai-nilai spiritualitas. Begitu untuk agama Shinto ya, ada pedang. Nah, untuk di agama Islam juga ada pedang nih teman-teman. Di agama Kristen ada juga pedangnya, tapi hanya untuk dilakukan atas dasar melaksanakan syariat saja, tidak mempunyai nilai-nilai spiritualitas seperti itu. Dia hanya digunakan contohnya untuk berperang. Nah, perbedaannya adalah pedang yang ada di dalam agama Shinto ketika mereka melakukan ritual praktek keagamaan. Nah, pedang tersebut merupakan seni suci di dalam agama Shinto. Tapi pedang yang ada di dalam agama Islam ketika mereka ingin berperang itu cuma sebagai seni tradisional, karena dia cuma sebagai media perantara dalam melakukan praktek ritual keagamaan, tidak memiliki prinsipnya di spiritualitas apapun. Itu contoh yang pertama yang kita membandingkan dalam aspek pedang. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua bisa kita katakan seperti sarung misalnya. Sarung dalam prakteknya ketika kita melakukan sebuah ritual keagamaan, dia hanya sebatas penutup aurat saja. Ya sudah kan, dia membantu kita dalam melakukan praktek ritual keagamaan. Tapi pada dasarnya sarung tidak memiliki sebuah nilai-nilai spiritualitas seperti layaknya Al-Quran ataupun masjid. Fungsinya hanya sebagai menutup aurat ketika kita melakukan ritual keagamaan, yang mana pada dasarnya tentu sarung ini bisa kita ganti dengan celana ataupun hal-hal yang lain bisa menutup aurat kita. Nah, sarung dalam kasus kali ini masuk ke dalam seni tradisional, teman-teman. Paham ya gambarannya? Perbedaan antara seni suci dan juga seni tradisional. Kemudian kita masuk kepada objek yang ketiga.
Oke, jadi kita masuk kepada seni religius. Oke, mulai pusing ya teman-teman, sama saya juga. Oke, jadi seni religius ini berbeda dengan seni yang suci dan juga seni tradisional. Seni religius itu lebih kepada objeknya, dia hanya bertemakan keagamaan. Ya udah. Jadi dia tidak masuk ke dalam ritual praktek agama, kemudian dia tidak memiliki nilai-nilai spiritualitas. Yang dimiliki oleh objek ini hanya satu, dia cuma temanya agama. Ya udah begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti foto ulama. Nah, foto ulama dia tidak memiliki sebuah nilai dalam praktek keagamaan dan juga dia tidak memiliki nilai spiritualitas, tapi dalam seni tersebut dia memiliki tema agama. Contohnya foto ulama ya. Kemudian contohnya apa lagi ya? Bisa kita katakan khat ayat Al-Quran yang terpampang di seni masjid, itu termasuk dalam seni religi. Jadi temanya agama, tapi dia tidak memiliki nilai dalam kita melakukan praktek keagamaan dan juga dia tidak memiliki nilai spiritualitas khusus. Itu. Kita telah menjabarkan tentang 3 seni suci, seni tradisional, dan juga seni religius menurut pemikiran Syekh Hussein Nasr yang berafiliasi kepada filsafat kosmologi Islam. Kemudian kita masuk ke dalam fungsinya nih, kontribusinya terhadap dunia Islam menurut Syekh Hussein Nasr. Jadi kata Syekh Hussein Nasr, seluruh objek yang ada di sekitar kita itu merupakan sebuah seni teman-teman. Tapi tergantung kita, pandangan kita memandang terhadap objek tersebut, apakah dia termasuk seni religius, apakah dia termasuk seni tradisional, atau apakah dia termasuk dalam seni suci. Jadi fungsinya yang pertama adalah kita dapat mengalirkan keberkahan dari dunia spiritualitas ke dalam dunia realita, karena pada dasarnya kita telah menghubungkan akan diri kita sendiri kepada dunia spiritualitas. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan kita selalu akan keberadaan Tuhan dimanapun ia berada. Jadi dalam kita melihat objek seni yang di sekitar kita nih, kita langsung terhubung dengan dunia spiritualitas dan akhirnya kita bisa mengingatkan akan keberadaan Tuhan dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga menjadi sebuah indikator. Misal apakah ada sebuah gerakan Islam dalam bidang social culture, apakah dia itu gerakan yang memang murni untuk membela Islam atau hanya gerakan yang menjadikan Islam hanya sebagai simbolisasi belaka. Itu fungsi yang ketiga ya teman-teman. Dan yang keempat adalah menjadi indikator untuk mengetahui akan tingkat intelektualitas seseorang dan juga tingkat spiritualitas seseorang. Poin dan ketiga dan poin keempat ini merupakan fungsi terhadap melihat sebuah nilai ya teman-teman. Tapi pada dasarnya kita tetap menjadikan atau tetap memprioritaskan fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua dalam diri kita untuk melihat sebuah objek apakah dia termasuk seni suci, seni tradisional, atau seni religius. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui tentang pemikiran Syekh Hussein Nasr dan juga latar belakangnya, kita akan sambung nih kepada tokoh yang selanjutnya, yang mana dikenal terhadap tokoh filsuf pada masa Islam kontemporer. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang biografi dan pemikiran dari tokoh filsafat kontemporer juga yang pertama, yaitu Syekh Hussein Nasr. Selanjutnya saya akan menyambung pembahasan tentang tokoh yang ada di filsafat kontemporer juga, yaitu Muhammad Naqib Al-Atas. Nama lengkap beliau adalah Said Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau lahir pada tanggal 4 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Beliau merupakan anak dari seorang Said yang bernama Said Ali bin Abdullah Al-Atas, yang merupakan tokoh terkemuka di kalangan Said dan merupakan juga salah satu keturunan bangsawan di Johor. Kemudian begitu pula dengan ibu beliau, yaitu Syarifah Rabuan Al-Idrus yang juga masih keturunan bangsawan di Johor. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan Naqib Al-Atas. Pada usia 5 tahun, keluarga Naqib Al-Atas memutuskan untuk migrasi ke Malaysia dan menyekolahkan Naqib Al-Atas di pendidikan dasar Nehem Primary School Malaysia. Kemudian pada umur 10 tahun, karena Jepang menjajah Malaysia dan dirasa pendidikan Malaysia terancam, maka Naqib Al-Atas berserta keluarganya kembali ke Bogor dan memasukkan Naqib Al-Atas ke pesantren Buah Alusko, Sukabumi. Kemudian setelah Naqib Al-Atas menyelesaikan pendidikan di pesantren, Naqib Al-Atas kembali ke Malaysia dan mengenyam pendidikan modern di English College. Naqib Al-Atas pun mulai memasuki
kemiliteran. Di sini Nakib Al-Atas memiliki potensi besar di bidang militer, namun meskipun begitu, Nakib Al-Atas lebih tertarik kepada bidang akademik. Maka setelah itu, Nakib Al-Atas memutuskan untuk keluar dan melanjutkan pendidikannya di bidang akademik. Pendidikan terakhir Nakib Al-Atas yaitu ada di McGill University School of Oriental and African Studies and University London. Di sini Nakib Al-Atas juga dikenal sebagai penyumbang filsafat terbesar, pemikiran filsafat terbesar, karena dibuktikan dengan adanya pengangkatan Nakib Al-Atas sebagai American Philosophical Association oleh Akademi Falsafah Maharaja Iran. Nakib Al-Atas diberi penghargaan sebagai filosof yang memberikan sumbangan besar terhadap kebudayaan Islam. Nakib juga diserahi jabatan untuk memimpin Institut Internasional Pemikiran dan Tamadun Islam, yaitu lembaga otonom yang berada di Universitas Antarbangsa Malaysia oleh Kementerian Pendidikan dan Olahraga. Kita akan masuk kepada pemikiran Nakib Al-Atas. Pemikiran Nakib Al-Atas yang terkenal yaitu konsep takdib dalam pendidikan Islam. Al-Atas mengkonsepkan pendidikan Islam dengan menggunakan istilah takdib. Kata takdib sendiri berasal dari bentuk masdar dari ad-dabari ad-dibu, takdib yang mempunyai arti mendidik. Mengapa Nakib Al-Atas mengambil takdib bukan taklim ataupun tarbiyah? Karena menurut Nakib Al-Atas sendiri, konsep takdib atau kata takdib sendiri lebih pantas digunakan untuk pendidikan dalam Islam. Yang mendasari Al-Atas untuk mengambil konsep al-takdib yang bermakna pendidikan sebagai konsep dalam pendidikan adalah berawal dari Al-Zajjaj, sebagaimana yang dikutip Al-Atas yang mengartikan sebagai cara Tuhan dalam mendidik nabinya. Ini salah satu kutipan dari buku beliau, yaitu Sabda Nabi yang berbunyi Ad-dabani Rabbi fa ahsana Rabbi, yang artinya Tuhanku telah mendidikku dan itulah pendidikan yang terbaik. Itu mengapa tadi Nakib Al-Atas mengartikan bahwa cara Tuhan dalam mendidik nabinya itu adalah pendidikan yang paling baik. Tuhan sebagai pendidik utama menginginkan hambanya meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, para nabi dibekali ilmu pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat, juga membimbing umatnya tentunya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat juga. Dan dapat dilihat dari beberapa firman-Nya bahwa pembinaan Allah kepada utusannya membuktikan bahwa pengetahuan Tuhan itu tidak ada batasnya. Dan jika kita lihat dari sejarah, maka Nakib Al-Atas juga mencetak bukti sejarah bahwa pada dinasti Abbasiyah, pengajar atau guru itu lebih dikenal dengan kata mu'addib, bukan murabbiyah ataupun mu'allim. Contohnya seperti ketika anak-anak khalifah diajarkan oleh orang yang dipanggil ke rumah, maka mereka menyebutnya dengan mu'addib, bukan mu'allim ataupun murabbiyah. Kemudian ada juga pandangan dunia Nakib Al-Atas. Pandangan dunia yang digagas oleh Al-Atas lebih memiliki signifikan apabila disambungkan dengan pemikiran Islamisasi ilmu sosial dan humaniora dibandingkan dengan ilmu alam. Karena ilmu sosial atau humaniora pada tingkatan paling dasar membahas masalah manusia, masyarakat, serta hubungan antara keduanya. Nakib berpendapat bahwa masyarakat akan menjadi baik apabila individu di dalamnya juga baik. Begitupun sebaliknya, masyarakat akan buruk apabila orang-orang yang di dalam sana atau individu yang ada di dalam masyarakat itu tidak buruk. Itu tadi adalah sedikit tentang tokoh yang kedua, yaitu Sayyid Muhammad Nakib Al-Atas. Selanjutnya kita akan beralih kepada tokoh yang ketiga, yaitu Hasan Hanafi. Sedikit saya bacakan biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1948, yang mana setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah yang bernama Khalil Algo di Kairo sampai tahun 1952. Di saat duduk di bangku madrasah inilah Hasan Hanafi mulai mengenal sebuah gerakan yang bernama Ikhwanul Muslimin. Terlebih ketika Hasan Hanafi mulai masuk ke bangku kuliah, beliau lebih aktif ke dalam gerakan Ikhwanul Muslimin sampai pada akhirnya gerakan ini dibubarkan. Kemudian Hasan Hanafi juga berkuliah di Universitas Kairo sampai Hasan Hanafi mendapatkan gelar sarjana dalam bidang filsafat pada tahun 1966.
meskipun ya Hasan Hanafi sudah mendapatkan gelar sarjana, ia tetap meneruskan pendidikannya di doktorat di Etat La Sorbonne, Prancis, dan kemudian kembali memperoleh gelar dokter pada tahun 1966. Kita akan masuk kepada pemikiran teologi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi mencoba menafsirkan lagi dalil-dalil teologi dalam Al-Quran dan Sunnah dengan metode pemikiran dialektika, fenomenologi, dan hermeneutik. Dalil-dalil teologi tidak lagi digunakan untuk membuktikan kemahaan dan kesucian Tuhan, namun digunakan sebagai tuntunan kepada umat manusia untuk dapat mengamalkan konsep dalil tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi, Hasan Hanafi ingin mengangkat bahwa konsep teologi bukan hanya hubungan manusia kepada Tuhan, namun juga direalisasikan kepada kehidupan sosial. Rekonstruksi Hasan Hanafi dari teosentris ke antroposentris yang ejawantahkan dalam gerakan kiri Islam telah menginspirasi banyak orang untuk memikirkan kembali pemikiran teologi yang memiliki kontribusi positif dalam perilaku kehidupan umat Islam. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang dua tokoh filsafat kontemporer yang terkenal juga, yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Atas dan Hasan Hanafi. Kemudian akan ada pembahasan selanjutnya tentang tokoh-tokoh yang juga terkenal dalam filsafat kontemporer 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu Syed Hussein Nasr, Naqib Al-Atas, dan Hasan Hanafi. Sekarang kita memasuki tokoh selanjutnya, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid lahir di desa Kuhafah, kota Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli 1943. Beliau seorang pemikir modernis yang sangat dikenal di Mesir oleh pemerhati pemikiran Islam. Beberapa karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan pemikirannya pun banyak dianut oleh para dosen, kalangan akademisi sebagai bahan pembelajaran di perguruan tinggi. Di samping itu, beliau juga dijuluki hero oleh media-media barat karena telah memiliki penghargaan dan pujian dari hasil pemikirannya, seperti karya-karyanya yang sangat terpakai seperti halnya jurnal, buku, ruang-ruang perkuliahan, dan lain-lain. Beliau terkenal dengan proyeknya tentang hermeneutika Al-Quran dan humanistik yang menentang pandangan arus utama. Pada usia 8 tahun, tidak seperti anak-anak lainnya, beliau sudah menghafal 30 juz. Dan beliau juga pernah menulis kitab bernama Mafhumun Nas, yaitu membaca kembali teks. Beliau menempuh pendidikan dasar di kampung halamannya pada tahun 1951. Pendidikan tingginya dimulai dari S1 sampai dengan S3 dalam jurusan bahasa Arab yang beliau selesaikan di Universitas Kairo dengan predikat Hages Honors. Dari situlah awal mula beliau menunjukkan bahwa bakatnya dalam ilmu bahasa dan sastra yang kemudian mampu menghasilkan sebuah pembacaan baru dengan pendekatan linguistik dalam studi Al-Quran dan beberapa pemikiran-pemikirannya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pemikiran beliau, yaitu teori Asbabun Nuzul Nasr Hamid Abu Zaid. Menurut beliau, Al-Quran merupakan produk bahasa Arab, dan karena itu menurutnya posisi Al-Quran sama dengan teks kebudayaan lainnya. Selain itu, kajian yang harus dipakai adalah homosentris, bukan teosentris. Kata Asbabun Nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab diambil dari kata sebab yang artinya alasan, ilah, perantaraan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber, dan jalan. Sedangkan nuzul artinya turun, hinggap, terjadi, dan menyerang. Yang dimaksud di sini ialah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Menurut cendekiawan Nafid Kermani, 3 tema utama muncul dari karya Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama, yaitu menelusuri berbagai interpretasi dan latar sejarah teks tunggal Al-Quran sejak masa awal Islam hingga saat ini. Yang kedua, yaitu untuk mendemonstrasikan keberagaman tafsir at-ta'adud at-ta'wili yang ada dalam tradisi Islam. Yang ketiga, untuk menunjukkan bagaimana keragaman ini semakin diabaikan sepanjang sejarah Islam. Nah, itu tadi merupakan biografi singkat dari Nasr Hamid Abu Zaid. Selanjutnya kita akan menjelaskan biografi mengenai Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan pada 21 September 1919 di distrik Hazara, Punjab, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di sebelah barat laut Pakistan.
Beliau dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagaimana diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur sejak masa kecilnya dan tidak pernah meninggalkannya. Dasar pemahaman keagamaan keluarganya yang cukup kuat itu dapat ditelusuri dari ayahnya yang bernama Maulana Shihab Ad-Din, seorang ulama tradisional ternama lulusan Darul Ulum, Dubai. Maulana Shihab Ad-Din sendiri adalah seorang ulama modern, meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional. Ayah beliau ini memiliki keyakinan bahwa Islam modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang harus dihadapi. Keyakinan seperti ini pula lah yang kemudian dimiliki dan mewarnai kehidupan dan pemikiran Fazlur Rahman. Bekal dasar tersebut memiliki pengaruh signifikansi yang cukup berarti dalam pembentukan kepribadian dan intelektualitas Fazlur Rahman pada masa-masa selanjutnya. Pengajaran dan pendidikan tradisional ilmu-ilmu keislaman pada waktu kecil beliau terima dari ayahnya Maulana Shihab Ad-Din di rumah. Pada usia 10 tahun, Fazlur Rahman pun dapat menghafal Al-Quran. Selanjutnya, pada usia 14 tahun, ia sudah mulai belajar filsafat, bahasa Arab, teologi, hadis, dan tafsir. Apalagi setelah beliau menguasai beberapa bahasa asing seperti bahasa Persia, Urdu, Inggris, Prancis, Jerman, Latin, dan Yunani, semakin memperteguh kualitas intelektualitasnya. Pemikiran keagamaan Fazlur Rahman juga banyak dipengaruhi pola pemikiran kalangan modernis dan sedikit tokoh-tokoh liberal Pakistan sebelumnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Waliullah Ad-Diwali, Syed Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Ya, kita lanjut pendekatan studi hadis dan ilmu hadis menurut Fazlur Rahman. Jadi sunnah menurut bahasa adalah jalan dan digunakan untuk menyebut sebuah tingkah laku bangsa Arab sebelum Islam yang berasal dari nenek moyangnya. Dalam hal ini, sunnah mencakup dua aspek, yaitu suatu fakta sejarah yang menyatakan tindakan dan norma-norma untuk generasi penerus. Sedangkan sunnah menurut beliau adalah konsep kebiasaan atau adat istiadat, baik dari segi fisik maupun tingkah laku secara mental. Dan kebiasaan ini bukan hanya sekali saja dilakukan, tetapi terus berulang dan ada kemungkinan untuk terulang lagi. Beliau berpendapat hadis belum ada pada periode Rasulullah. Yang ada kala itu adalah sunnah, yaitu praktek keagamaan yang dilakukan secara tradisi karena keteladanan Nabi. Yang setelah Rasulullah wafat, berkembanglah penafsiran individu terhadap teladan Rasul itu. Boleh jadi sebagian sahabat memandang perilaku tertentu sebagai sunnah, tetapi sahabat yang lain tidak menganggap sunnah. Kemudian, sunnah yang sudah disepakati kebanyakan orang ini diekspresikan di dalam hadis. Hadis merupakan verbalisasi sunnah. Sayangnya, menurut beliau, formalisasi sunnah ke dalam hadis ini telah memasung proses kreatif sunnah dan menjerat para ulama Islam pada rumus-rumus yang kaku. Perbedaan hadis bersamaan dengan perbedaan lahirlah ra'yu yang menonjol dalam proses interpretasi keagamaan. Karena sejumlah hadis hilang, orang-orang mencari petunjuk dari ra'yunya. Dalam pasar ra'yu yang bebas, sebagian ra'yu menjadi dominan. Ra'yu dominan inilah menurut Fazlur Rahman kemudian menjadi sunnah. Sebuah ra'yu menjadi dominan boleh jadi karena proses kreatif dan adanya demokrasi. Boleh jadi juga karena ada intervensi dari penguasa. Dalam semua kejadian itu, dominasi ra'yu sangat ditopang oleh hilangnya catatan-catatan hadis. Untuk memperparah keadaan, tidak ada rujukan tertulis menyebabkan banyak orang secara bebas membuat hadis untuk kepentingan politis, ekonomis, dan sosiologisnya. Kemudian, ditambah panjangnya rangkaian periwayatan hadis telah memungkinkan orang-orang menambahkan kesimpulan dan pendapatnya pada hadis-hadis. Tidak mengherankan bila kemudian Fazlur Rahman sampai pada kesimpulan, yaitu hadis adalah produk pemikiran kaum muslim awal untuk memformulasikan sunnah. Sunnah pada gilirannya kelihatan sebagai produk para ahli hukum Islam yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula muncul hadis, kemudian ada upaya dua khalifah untuk menghambat kemunculannya, terutama dalam bentuk tertulis. Kemudian timbullah sunnah yang lebih merujuk kepada tema perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat daripada teks. Ketika hadis-hadis dihidupkan kembali melalui kegiatan pengumpul hadis, kesulitan menguji autentisitas dan validitas hadis menjadi sangat besar. Nah, itu tadi merupakan biografi singkat dari Fazlur Rahman.
Nah, bagaimana teman-teman tentang penjelasan kami tentang 5 tokoh yang ada di dalam filsafat Islam modern atau filsafat Islam kontemporer? Agak ribet sedikit ya. Nah, untuk menunjang pemahaman teman-teman sekalian, kami akan memuat berbagai referensi yang kami baca sebagai penunjang pemahaman teman-teman dalam memahami akan biografi dan juga pemikiran para tokoh yang baru kami jelaskan tadi. Nah, untuk itu teman-teman, saya akan mengutip nih sedikit daripada kata-kata Syekh Ridho Muzaffar dalam kitab beliau Filsafatul Islamiyah. Bahwasanya ketika filsafat itu benar-benar diterapkan pada posisi dan porsinya, maka kita akan memulai sebuah peradaban baru. Dan pada kasus kali ini teman-teman, para tokoh filsuf Islam pada masa periode kontemporer ini, mereka benar-benar menaruh filsafat Islam kepada posisi dan posisinya. Dan hasillah filsafat Islam melebarkan sayapnya di berbagai ilmu pengetahuan. Saya Auzan Mursidan. Saya Janatan Aulia. Saya Rehan Aryan Saputra. Dengan ini kami menutup sedikit daripada video presentasi kami tentang filsafat Islam pada masa kontemporer. Apabila didapati sebuah kata yang tersalah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.